Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saya melihat orang-orang yang diurapi dan diberkati Tuhan di tempat ini. Boleh kasih senyum kiri kanan saudara. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Hari ini saudaraku, kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan Unshakable. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan membagikan satu pesan saudaraku. Build to last. Sama-sama bangun, bangunlah yang bisa bertahan sampai akhir. Karena ada banyak orang membangun tanpa memperhitungkan kekuatan dan ketahanannya, Pak. Sehingga kena goncangan sedikit, kena masalah sedikit, kecewa sedikit, tersinggung sedikit, roboh. Itu sebabnya saudaraku bangun yang memang bisa tahan sampai akhir. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang selamat. Saya akan mengajak saudara terlebih dulu kita melihat dulu ya dari Matius. Kita baca pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Boleh saudara bantu saya baca, kita baca bergantian ya. Ayat 24 saya bacakan buat saudara, 25 saudara baca, kita bergantian sampai ayat ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi dari ayat ini muncul jenis yang pertama. Yaitu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana dikatakan adalah orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Saudara semua di tempat ini adalah orang-orang yang mendengar doa saya. Engkau juga melakukannya. Dan firman ini mengatakan yang seperti itu disebut bijaksana. Orang bijaksana ini mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah, sama-sama yuk ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datang itu banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sampai di situ terlebih dulu. Bukankah inilah tipikal kehidupan? Dalam kehidupan selalu ada yang namanya hujan, banjir, angin. Coba renungkan perkataan saya ini saudaraku. Pernah gak sih kira-kira setahun aja, gak usah lama-lama. Setahun aja. Saudara melalui kehidupan tanpa masalah, pernah gak Bu? Coba. Jangan bicara 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, panjang. Pernah enggak? Setahun aja deh enggak ada masalah. Semuanya pada gini. Dalam hidup itu Pak selalu loh ada masalah. Bukan masalah ada atau enggak ada. Kapan? Kan gitu aja saudara. Tapi don't worry, selama engkau membangun di atas batu. Selama engkau bijak. Mendengar dan menjadi pelaku, lihat masalah boleh terjadi, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi selama saudara mendirikan dengan benar, it's okay. Masalah gak perlu dihindari kok. Rumahnya tidak akan rubuh. Tetapi kita lanjut nih. Ayat yang ke-26 saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, sama ya seperti kita saat ini ya, sedang mendengar perkataan firman. Tetapi tidak melakukannya. Senggol kiri kanan katakan denger aja gak cukup. Jangan merasa tenang hanya sudah ke gereja. Pulang dari gereja kau punya PR. Kalau pulang dari gereja ditanya, tadi firmannya apa?
Apa ya? Gak tahu, lupa. Yang penting bagus. Tapi lupa. Sekarang kalau firmannya aja lupa, gimana mau melakukan? Senggol kiri kanan lagi. Catet Pak. Kita lanjut ya. Dia dengar tapi tidak melakukan. Firman Tuhan ngomong ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini firman kok gak enak ya saudara. Siapa juga orangnya yang suka dibilang bodoh kan Bu? Gak mau katanya. Tapi ayat ini ngomong yes. Ada sama-sama orang yang dengar firman. Berarti saya salah gak kalau saya berasumsi ini anak Tuhan? Ini orang Kristen. Boleh dong. Kan sama-sama dengar firman. Sama-sama dengar firman, ada yang bijaksana dan ada yang bodoh. Berarti, bolehkah saya ngomong sama-sama istri, ada istri yang bijaksana, ada istri yang sama-sama suami, ini gak enak ini saudaraku. Ada suami yang bijaksana, ada suami yang ini lebih gak enak lagi. Sama-sama jemaat. Ada jemaat yang bijaksana, ada jemaat yang bilang saudara. Saya naikkan lagi boleh gak? Aduh jangan Bu katanya. Sama-sama pelayan Tuhan. Berarti, loh kalau sesuai dengan ayat ini, berarti ada pelayan Tuhan yang bijaksana, ada yang senggol kiri kanan saudara katakan bukan saya. Senggol lagi kiri kanannya katakan dalam nama Yesus bukan kamu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ternyata yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Apa yang terjadi sama-sama ayat 27 kita baca dengan suara keras 23. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan ke depan saudaraku, baik yang bijaksana maupun yang bodoh, dua-duanya membangun rumah. Dua-duanya membangun rumah kehidupan, rumah berbicara tentang kehidupan, membangun rumah keuangan Pak, membangun rumah keluarganya, membangun rumah pelayanannya, membangun rumah kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Baik yang bijak maupun yang bodoh, dua-duanya membangun. Sampai datang masalah. Saya tanya, hanya yang bodoh aja atau yang bijaksana juga dapat masalah? Saya tuh heran, sampai detik hari ini saya nggak habis pikir. Bagaimana mungkin ada orang Kristen yang berpikir hanya karena dia jadi orang Kristen, hanya karena dia sudah pelayanan, maka dia nggak akan kena masalah. Ayat ini ngomong loh saudaraku, yang bijaksana tadi sudah membangun rumahnya di atas batu. Hanya karena saudara sungguh-sungguh ibadah, banyak sekali loh orang Kristen sampai sekarang masih ngomong sama saya. Pastor, saya kan sudah ibadah. Pastor, saya melayani sungguh-sungguh loh. Malah ditambah lagi, Pastor, saya bayar per puluhan. Maafkan saya saudaraku, gak ada urusannya. Mau yang bodoh maupun yang bijaksana, datang angin, datang hujan, datang banjir. Doa saya hari ini sebagai seorang Kristen saudara bisa menangkap hal ini. Masalah bukan untuk dihindari. Tapi kalau engkau membangun hidupmu dengan benar, this is the point. Bagaimana engkau membangun hidupmu?
akan menentukan apakah bangunan yang kau dirikan tahan goncangan atau cepat roboh. Masalahnya, sekali lagi saudaraku, this is the problem. Hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang masuk kerajaan surga. Doa saya saudara adalah orang-orang yang membangun rumahmu di atas batu. Orang-orang yang tahan goncangan, unshakable. Itu sebabnya bangun di atas fondasi yang kuat, bangun di atas batu, bangun yang bisa bertahan sampai akhir. Kenapa? Kalau hanya membangun aja semua orang bisa membangun, Bu. Semua orang juga bisa menikah kok, Bu. Bisa bangun keluarga kan? Tapi enggak semua orang bisa menikmati keharmonisan dalam keluarga. Itu bedanya. Sebagai seorang wanita, saudaraku, kita bisa hamil. Kita bisa punya anak. Tapi punya anak, lain ceritanya, bisa enggak jadiin anak. Itu dua hal yang berbeda, saudaraku. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, jangan asal membangun. Rasul Paulus ngasih nasihat saudaraku 1 Korintus 3 ayat 10. Dia ngomong sama-sama aku membangun, lihat. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku membangun, dia tuh ngomong sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Yang telah meletakkan dasar. Saudara enggak boleh asal. Asal nikah. Asal kerja. Asal pelayanan. Enggak boleh asal. Jadilah seorang ahli bangunan yang cakap. Seorang ahli bangunan yang cakap beda dengan orang yang asal. Yang membedakan apa? Kita lanjutkan ayat ini. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Enggak boleh asal, diperhatikan. Jangan asal ngambil kredit. Pikirkan juga bisa bayarnya atau enggak. Nah, banyak orang kan sukanya gitu toh. Geseknya gampang, bayarnya mikir saudara. Jangan hanya asal nikah. Ini khususnya yang cowok-cowok, halo. Saudara yang menikah, yang cowok-cowok, jangan asal nikah. Saudara harus bisa kasih makan anaknya orang. Loh ya benar. Di rumah orang tuanya dia hidup enak. Di rumah orang tuanya dia dipelihara, dijaga dengan baik. Orang tuanya habis-habisan banting tulang besarin anaknya. Ikut saudara gimana? Nah, itu sebabnya saya mengatakan, buat yang cowok, khususnya cowok, pastor kok hanya cowok. Loh ya memang yang awal dikasih tugas cowok kok. Saudara yang diberikan tugas menjadi pemimpin. Bapak-bapak dan para pria di tempat ini boleh aminnya yang paling keras. Nah, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jangan bisa nikah aja tapi gak bisa kasih makan anak orang. Amin. Sama, ibu-ibu jangan hanya bisa hamil saja. Nah, sekarang bapak gantian. Loh, istri itu menentukan besar loh saudaraku. Keuangan di keluarga boncos atau bisa bertahan itu kerannya kan istri. Loh iya kan? Katanya ada yang cari uang, ada yang menghabiskan. Amin, langsung keras.
Kerannya tuh istri, saudaraku. Saya sejak dari saya kecil ya saudara, orang tua saya selalu mendidik saya. Setiap kali dikasih uang, diminta pertanggungjawaban. Mami saya itu nggak pernah boleh kasih uang, nggak ada ceritanya uang nggak balik. Uang habis boleh, mana nota. Itu kebiasaan yang diberikan kepada saya sejak dari saya masih kecil. Sejak saya lupa usia berapa ya, mungkin kalau saya nggak salah, saya itu kelas 3 SD, itu saya sudah diberikan tanggung jawab oleh orang tua saya. Nggak susah-susah, punya buku kecil ya saudara, setiap kali dikasih uang saku, 1 minggu dikasih berapa, dibeli apa, itu harus ditulis. Dan pengeluaran pertama yang harus ada di buku kecil itu, mami saya akan periksa, ini menentukan hidup saya untuk bulan berikutnya, dilihat. Persepuluhan apa enggak? Sorry saudaraku, saya tidak memberikan persepuluhan karena saya seorang pendeta loh. Saya dibiasakan itu oleh orang tua saya sejak saya masih kecil. Jangan harap bulan depan saya dapat uang saku, kalau di bulan itu di tulisan pengeluaran saya enggak ada keluar untuk persepuluhan. Dan mami saya orangnya keras. Kalau ngasih persepuluhan, ngasih persembahan, jangan harap uangnya kucel. Di sini saya nggak tahu saudara pernah jadi penghitung keuangan di gereja nggak sih saudara? Nah, kalau bagi yang pernah ya, paling gemes ya saudaraku. Kalau ngitung uang, saya menghargai kreativitas saudara. Tapi paling gemes kalau ngitung yang dibikin dilipat-lipat cantik sih jadi hati saudaraku. Wah itu penghitung keuangan langsung ngeliatin saudara. Habis itu buka satu-satu. Mami saya selalu mengajarkan saya kalau ngasih persembahan ke gereja, itu uangnya baru itu loh saudaraku. Saya bersyukur saya dididik oleh seorang wanita yang bijaksana. Yang mengajarkan kepada saya, satu demi satu, kalau saya diberi berapa, sisa berapa, kembalikan berapa. Perkara setelah itu mami saya ngomong, it's okay, sisanya buat kamu, puji Tuhan. Tapi enggak pernah ada ceritanya 10.000 dipakai 5.000, 5.000 langsung masuk kantong, itu enggak ada ceritanya sudah. Habis saya sudah. Bagaimana engkau membangun akan menentukan bangunanmu bertahan sampai akhir atau roboh di tengah jalan. Perhatikan. Pertanyaannya sekarang Pastor, kalau gitu how to build to last? Karena ternyata nggak boleh asal bangun. Kalau roboh di tengah jalan, bye-bye. Hanya yang bertahan sampai akhir, yang masuk kerajaan surga. Pastikan bangunnya harus bertahan sampai akhir. Caranya gimana Pastor? Saya bagikan 3 poin ya saudara. Karena tadi orang bijaksana adalah yang mendengar dan melakukan. Yang bisa mendengar dan melakukan harus ingat. Boleh dicatat Bapak Ibu? Boleh ya? Ini pendetanya cerewet saudaraku. Karena kalau enggak ternyata percuma saudara. Dengar dari telinga kanan keluar telinga kiri percuma saudaraku. Jadi harus dicatat. Oke yang pertama saudara. Pastikan fondasi dan strukturnya benar. Apa itu fondasi? Saya tanya, bangunan ini saudara bisa lihat fondasinya enggak? Enggak bisa ya? Fondasi itu sesuatu yang tidak terlihat. Tapi menentukan apakah bangunan itu bisa kuat atau roboh. Apa di dalam hidup kita ini yang tidak kelihatan tapi menentukan tetap kuat atau roboh? Loh ini tebak-tebakan loh saudaraku. Apa saudara? Hati. Amazing ya. Ternyata semuanya itu ditentukan dari hati. Orang yang sama, pribadi yang sama bisa jatuh cinta mati-matian.
Orang yang sama bisa benci mati-matian ditentukan. Nah, orang yang sama bisa on fire habis-habisan ke gereja jam 7, jam 9, jam 11, jam 12. Ikut aja semuanya. Orang yang sama bisa ngomong, enggak lah, capek, sibuk, ditentukan oleh hati. Pastikan motivasi hatinya benar. Sama-sama saudara kerja. Ada loh orang yang kalau mau kerja ditanyain, kenapa kok kerja? Aduh pastor, ngisi waktu. Loh orang, apa enggak ada? Ada saudara. Saya tadi pagi cerita, saya itu punya langganan roti yang saya suka sekali di Jakarta. Enak pol saudara. Beneran enak, rotinya enak. Orang tuh antri mau beli di tempatnya dia. Sering kali saudara, karena itu kan bikinan apa? Ini ya saudaraku, perumahan ya saudara. Jadi belum tentu kita beli hari itu tuh bisa dapat. Sering habis saudara. Jadi harus telepon beberapa hari sebelumnya untuk pesan hari kapan saudaraku. Kalau enggak kehabisan. Berarti menurut saudara, kalau bisnis seperti ini cuan apa enggak saudara? Cuan ya. Kalau cuan lanjut enggak? Harusnya lanjutkan. Tapi tahukah saudara, karena sekali lagi motivasi menentukan. Satu kali saudaraku, saya telepon, Cik, saya mau beli rotinya kangen. Dijawab apa saudara? Aduh sorry Cik, saya udah gak jualan lagi. Loh lah kenapa Cik? Yang antri banyak. Iya sih, tapi capek. Loh kok, ya kan malah puji Tuhan toh Cik, berkatnya banyak. Orang saya cuma mau ngisi waktu. Sebagian dari saudara akan bilang, lah kok bodoh. Loh benar gak saudaraku? Sama tuh tadi firman tuh. Ada yang bijaksana, ada yang ditentukan dari fondasinya. Why you do what you do akan menentukan kenapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan, akan menentukan apakah saudara melakukannya sampai akhir. Betul? Dulu ketika saya masih menjadi ketua Departemen Kids Impact di Jogja ini saudaraku, setiap kali ada orang mau join pelayanan di Kids Impact, pasti saya akan tanya satu pertanyaan ini. Kenapa kamu mau join pelayanan Kids Impact? Kebanyakan yang saya heran, jawabannya ini saudaraku. Pastor, karena anak-anaknya lucu. Terus saya bilang, saya jawab, lah kalau sudah enggak lucu lagi. Terus gimana? Loh, karena anak-anak itu ya saudaraku, awalnya kan menyenangkan ya. Bener kan? Seperti apa? Matanya seperti mata kucing, liatin saudara, celup, 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 gitu kan saudara kena tuh. Tapi kata orang, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, nah. Ya kalau anaknya terus menyenangkan. Lah kalau sekarang jadi nyebelin. Saudara berhenti pelayanan. Halo? Itu sebabnya saya selalu menanyakan ini. Why you do what you do? Akan menentukan apakah yang kau lakukan bertahan sampai akhir. Ini pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Pagi-pagi hari Minggu ibadah, tujuannya apa? Ayo, loh menentukan. Pastor, saya mau cari jodoh. Karena jam segini ini jam paling rame. Chance kesempatan saya cari jodoh paling besar. Loh, kan saya nggak tahu saudaraku. Saya tanya, salah nggak cari jodoh di gereja? Enggak, puji Tuhan. Daripada cari jodoh di klub malam, kan puji Tuhan carinya di gereja. Tapi pertanyaannya bukan salah nggak salah. Kalau nggak dapat jodoh, nah masih datang ke gereja enggak? Kalau ketemu jodohnya menikah di gereja ya terus datang. Tapi kalau nggak dapat jodoh,
Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Why you do what you do akan menentukan apakah saudara akan mengerjakannya sampai akhir. Saya itu belajar dalam hal ini jujur ya saudaraku, saya banyak sekali belajar dari papa mertua saya, Pastor Obaja. Yes. Bukan karena papa mertua saya ya saudaraku ya. Tapi sebelum dia menjadi papa mertua saya berjemaat di keluarga Allah Solo. Saya tidak akan pernah melupakan satu khotbah ini di antara semua khotbah. Saya nggak tahu ya kalau saudara ditanya dari semua khotbah mana yang saudara selalu ingat? Jangan jawab saya loh ya saudaraku, nggak ada pastor. Ada satu khotbah yang pernah disampaikan oleh Pastor Obaja yang saya nggak akan pernah lupa. Pastor Obaja itu ngomong kayak gini, memulai dengan semangat, dengan api itu mudah. Menyelesaikan sampai akhir. Butuh perjuangan. Satu kali saya itu pernah tanya, kami itu sering ngobrol saudaraku. Pastor Obaja itu adalah seorang bapak yang sangat luar biasa sekali. Setiap kali kami pulang, kami itu ngobrol bisa berjam-jam saudara. Saya bisa duduk bersama dengan Pak Jo, ngobrol sampai malam gitu. Kadangkala kami lihat sudah capek, tapi kalau kami tanya papa nggak capek, papa nggak ngantuk, jawabannya ngantuk bisa besok. Tanya saudara. Saya tuh bersyukur saudaraku, saya tuh punya gembala sidang sekaligus saya punya papa mertua, bapak pembimbing yang luar biasa. Saya tuh pernah tanya sama beliau, Pak, apa nggak pernah bosen toh pelayanan sudah berpuluh-puluh tahun. Apa nggak pernah rasanya pengen nyerah? Apa yang membuat papa itu sampai detik hari ini masih bertahan? Karena saya tahu yang dialami oleh Pak Obaja, saudaraku. Banyak orang kan nggak lihat ya, gitu. Pak Obaja tuh tipe orang yang kalau saudara ketemu yang sudah pernah ketemu Pak Obaja, orangnya tuh senyum aja, saudara. Jadi orangnya tuh nggak banyak aneh-aneh, very low profile Pak Obaja itu orangnya. Jadi kalau saudara nggak ngerti, maka saudara berpikir ya kehidupannya baik-baik. Tetapi saya tuh ngerti loh pergumulannya di belakang saudaraku. Nggak jarang Pak Obaja tuh difitnah, nggak jarang dikata-kata yang enggak. Yang ngata-ngatain niat lagi saudaraku. Saya tuh kadang nggak habis pikir saudaraku. Kalau mau sakit hati. Kalau mau kecewa memangnya hanya jemaat aja yang bisa kecewa sama pendeta. Pendeta juga bisa loh kecewa sama jemaat saudaraku. Bisa. Musa kecewa sampai akhirnya nggak masuk tanah perjanjian. Dia pukul kan, kenapa? Karena jengkel saudara. Sama, saya tanya sama Pak Baja. Apa yang membuat papa bertahan? Pak Baja tuh cuma ngomong kayak gini, dulu aku tuh gak punya rambut. Tuhan ngasih aku rambut. Dulu aku gak punya masa depan. Aku gak punya rambut, semua teman-teman bully aku. Bagaimana bisa aku berpikir punya istri? Tuhan kasih aku masa depan. Aku ini orang yang berhutang besar sama Tuhanku. Orang kiri kanan boleh mengecewakan. Tapi karena Pastor Obaja, buat Pastor Obaja bisa membalas sedikit saja kebaikan Tuhan. Dia sudah bersyukur. Karena ini perkataan yang terus terngiang di benak saya, saudaraku. Mau dibalas berapa kali pun Tuhan itu jauh lebih baik. Gak pernah bisa membayar hutang sama Tuhan. Itu sebabnya hari ini masih ada sebagaimana aku ada. Doa saya itulah engkau. Sama-sama membangun, jangan membangun atas dasar perkataan orang. Bahkan maafkan saya loh ya saudaraku, jangan ke gereja karena lihat pendetanya yang sepakat, katakan amin. Bahkan pendetamu bisa mengecewakan. Saya dengan jujur ngomong, selama saya masih manusia, coba saudara lihat kaki kiri kanannya masih nginjak tanah enggak? Kalau ada yang enggak nginjak tanah, saya yang takut kayaknya saudara. Coba saudaraku dicubit masih ada dagingnya enggak? Hah? Masih ya? Selama masih darah dan daging manusia, siapapun orangnya tidak peduli bisa mengecewakan. Maafkan saya ya Bapak Ibu ya.
bisa mengecewakan. Tapi dengar ini, kalau fondasimu, dasarmu, batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan, angin, badai, banjir, hujan, engkau tetap kokoh, tidak roboh. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang satu tadi fondasi. Tapi saya tanya, bangunan ada fondasinya kuat saja cukup atau harus ada strukturnya, saudara? Lah kalau fondasi doang ya nggak bisa, nggak kelihatan, saudara. Gimana? Ini kalau saudara lepas satu-satu nih ya, kayu, lalu kemudian panel-panelnya saudara lepas, bata-batanya saudara lepas, maka di situ saudara akan lihat pilar-pilarnya berdiri di sana. Pilar-pilar itu yang menentukan apakah bangunan ini kokoh, kuat, berdiri sampai akhir atau roboh. Dalam kehidupan kita, saudaraku, sama. Ada banyak orang Kristen, ini yang sangat salah. Doa harus, cinta Tuhan harus, puasa harus. Tapi kan saudara nggak bisa bilang toh, jadi pilot yang penting doa. Masuk akal nggak? Loh, pastor kan yang penting cinta Tuhan. Oh, saya kasih contoh. Saya bayarin saudara naik pesawat yang pilotnya cinta Tuhan. Tapi nggak pernah sekolah jadi pilot. Saya bayarin. Mau kemana? Boleh. Ayo. Naik pesawat yang pilotnya cinta Tuhan, tapi nggak pernah sekolah pilot, sekolah masak. Saya tanya, mau nggak naik pesawat seperti itu? Saudara bisa mengerti maksud saya? Karena ada banyak orang Kristen sering mencampurkan. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu sampai detik hari ini. Saya ceritakan kisah ini karena buat saya banyak orang Kristen punya pemikiran yang salah. Ibu ini datang kepada saya protes, pastor, saya sudah lakukan firman yang pastor khotbahkan. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa pastor. Saya puasa 100 hari. Saya langsung bilang, bagus bu, hebat. Loh ya hebat kan saudaraku, hebat. Tapi kenapa janji Tuhan belum digenapi? Oke, saya diam sesaat saudaraku. Lalu saya tanya sama ibunya, Bu, pekerjaan ibu apa? Saya dijawab, dalam nama Yesus itu pemeliharaan Tuhan atas hidup saya, pastor. Tuhan yang peliharakan saya. Saudara bisa ngerti maksud saya? Bekerja secara roh harus. Bekerja secara jasmani juga harus. Saudara nggak bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Cinta Tuhan harus. Nomor 1, doa, bangun kehidupan rohmu. Tapi pilar-pilar kalau saudara mau kerja, pilar-pilar di dalam bekerja harus dipegang. Rajin, kerja keras. Lah saudara cinta Tuhan kalau buka tokonya Senin Kamis kan ya habis tuh saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Harus dipegang. Saudara cinta Tuhan, pengeluaran saudara besar pasak daripada tiang. Saudara mau salahkan Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Pilar-pilarnya harus dipegang. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bisakah saya memberikan roh saudara makan capcay? Lah ya kan enggak bisa. Roh makannya firman. Dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tetapi kan saya nggak bisa bilang, oke, makanmu firman terus aja. Nggak boleh minum, nggak boleh makan capcay, nggak boleh makan semua-semua. Badannya kuat nggak? Kalau memang puasa nggak apa-apa. Tapi setiap hari saudara nggak pernah makan, bayi saudara lahir nggak pernah dikasih asupan makanan, dia tidak akan tumbuh dengan baik.
Pilarmu harus ditegakkan. Untuk menikah nggak cukup siap uang. Nggak cukup siap hanya pesta. Halo? Why you do what you do? Harus siap semuanya saudaraku. Saudara tidak belajar dengan cara langsung melakukan, no. Ada nggak orang belajar renang langsung berenang? Kan nggak bisa toh, harus belajar dulu kan, baru bisa berenang kan. Bisa nggak saudara langsung nyetir tanpa belajar nyetir? Nggak bisa kan? Saudara harus belajar dulu baru akhirnya nyetir. Sama. Saya ajak ya saudaraku, engkau yang mau menikah jangan hanya berpikir pesta pernikahan sudah selesai, that's it enough. No. Baca buku-buku tentang pernikahan. Persiapkan diri saudara, mental saudara. Pernikahan adalah untuk orang yang sudah dewasa, bukan anak-anak. For a reason, ada alasannya. Kalau saudara mau menjadi seorang ibu, menjadi orang tua, baca, pelajari. Enggak hanya asal, pilar-pilarnya harus ada. Kalau tidak, jangan salahkan Tuhan kalau rumahnya runtuh. Yang sepakat amin ya, boleh yang paling keras. Itu sebabnya saudaraku, di gereja kita itu juga mengenal yang namanya SPR loh. Pastor, SPR menyebalkan, gak enak, disuruh belajar. Sama, SD kelas 1, 2, 3, 4, 5 kan juga menyebalkan. Sama kan? Jujur, ada di sini yang suka sekolah? Halo? Saya rasa kalau ada pun ya, yang angkat tangan cuma 1, 2. Yang lain semuanya jengkel waktu sekolah. Tapi pertanyaan saya saudara bisa nggak ikut kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, tahu-tahu ujian kelas 6? Dibolehkan pun loh, dibolehkan. Bisa jawab nggak soalnya? Nggak bisa. Apa yang saudara pelajari, diujikan di kelas 6, sudah dipelajari dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dibangun di atasnya. Itu sebabnya saya mengatakan, bangun fondasinya dulu dengan benar. Setelah itu tegakkan pilar-pilarnya juga dengan benar. Sehingga bangunanmu kokoh kuat, menghadapi tantangan, menghadapi goncangan, bangunanmu berdiri tetap tegak. Boleh aminnya yang paling keras, boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah. Yang kedua saudaraku. Yang kedua, bagaimana how to build to last. Bagaimana saudara membangun supaya bangunan saudara bertahan sampai akhir. Yang kedua, saudara, jangan kompromikan materialnya. Kan tujuannya kan bertahan sampai akhir toh. Bukan cuma bangun kan. Menurut saudara, bisa nggak saya bangun gedung bertingkat 5 dengan menggunakan besi dan semua ketebalan yang saya pakai untuk bangun rumah kecil? Bisa nggak? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa. Pertanyaannya kan bukan bisa nggak bisa, roboh atau enggak gitu. Bisa. Banyak orang Kristen cari murah. Nah, murahnya murah, bertahan atau tidak? Saudara nggak mau bayar harga, saudara mau carinya murah. Saudara nggak mau terus mendisiplin dirimu, saudara mau carinya murah. Saudara nggak mau menjaga kesehatanmu, saudara mau carinya murah. Nggak enak pastor, makan dibatas-batasin. Mau sehat aja harus bayar harga loh saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Saya menemukan ya saudara, makan sehat di luar rumah itu susah loh. Coba, renungkan perkataan saya, renungkan dulu. Terakhir ini saudaraku, saya mencoba untuk hidup sehat, bukan karena sakit, bukan karena apa-apa saudara. Tapi mulai sadar faktor U gitu saudaraku. Saya masih muda saudara, tapi saya mulai menyadari gitu. Mau berapa lama ya kalau kehidupan kita tidak dipakai, tubuh ini tidak dipakai sebagaimana mestinya. Kebayang nggak mobil saudara yang harusnya diisi bensin,
saudara isi air. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, sama loh saudara jangan salah loh. Sama seperti mobil, tubuh ini kan ada ininya kan. Nah, sebenarnya firman Tuhan itu sudah menulis saudaraku. Tapi seringkali orang Kristen itu nakal. Wah itu kan sudah di cancel. Oh itu kan sudah di cancel. Tapi sebenarnya kita ngerti saudaraku, yang lemak-lemak itu dibakar untuk Tuhan. Loh ya benar toh. Lemak-lemak itu untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Saudara teruskan saja, jangan salahkan Tuhan, nanti penyumbatan jantung. Loh itu kan wajar. Itu sudah wajar. Lah kalau memang saudara teruskan seperti itu kan ya memang by sistem tubuh kita ini sudah ada hal-hal yang perkara saudara sumbatan jantung disembuhkan Tuhan ya itu mujizat. Lah tapi kalau dilanjutkan lagi, lah ya nyumbet lagi tuh saudaraku. Saya tuh menemukan ya saudaraku, saya tuh nggak banyak mantang. Saya belajar, cuman dikasih tahu sama dokternya semuanya boleh dimakan. Hindari tepung. Sebel tuh saudara. Saya menemukan gara-gara dokternya bilang hindari tepung, hindari gula. Saya jajan keluar, saya tuh heran. Semuanya tepung dan gula. Sampai mau makan bingung saudara. Lah kalau dijual sayuran gak ada yang beli. Dijualnya ayam, dada, direbus siapa yang mau beli? Kan ditepungin, dikasih bumbu, kasih micin, goreng sekalian. Yang beli antri. Sih, mau sehat aja, perjuangan. Nah, tapi pertanyaan saya simpel saudara. Saudara mau bayar murah atau bayar mahal? Saya pernah pergi ke Cina saudaraku. Belum berpengalaman kena tipu. Beli USB. Wah saya lihat USB. Mereknya S. Oh ini merek bagus nih. Lihat harganya. Jatuh cinta. Mana ada USB merek S harga sekian. Saya borong. Sampai di Indonesia dipakai baru seminggu. Mati saudaraku. Yang mana yang saudara mau? Hanya menikah atau menikah sampai maut memisahkan saudara? Bayar harganya. Jangan didiskon. Materialnya enggak boleh kompromi. Sama, ikut Tuhan juga sama. Jangan kompromi dosa. Saya melihat ada banyak orang, banyak hamba Tuhan besar bahkan saudaraku jatuh karena satu hal ini. Maafkan saya saudaraku, tapi tidak ada orang yang kebal dosa. Tidak termasuk saya. Salah satu guru favorit saya di sekolah Alkitab saya mengajarkan. Kalau sudah namanya dosa, hanya satu ilmu yang bisa kita pakai, ilmunya Yusuf. Lari. Lari sejauh-jauhnya. Jangan lari mendekat. Loh sama-sama lari kan? Lari di tempat. Lari mendekat. Jangan saudaraku. Lari sejauh-jauhnya. Karena enggak ada yang kebal saudara. Enggak ada ceritanya. Apakah saudara berdoa 100 puasa 100 hari, whatever that is. Yang namanya dosa, hindari. Lari jauh. Jangan apa saudara? Senangnya tuh ya saudara nyerempet itu loh yang jadi masalah tuh. Pastor saya tuh nggak ngapa-ngapain loh, saya cuman WA. Loh ya WA-nya, masalahnya tuh memang betul cuman WA. Tapi WA-nya pagi manis.
Loh, sudah tahu loh istrinya orang loh. Lah kalau ditanya, loh apa saya salah pastor? Masa saya bilang pagi jelek gitu? Loh, tapi saudara ngerti maksud saya kan? Jangan nyerempet-nyerempet. Yang gak nyerempet aja bisa jatuh. Apalagi yang nyerempet nabrak. Satu kisah yang paling terkenal ya saudaraku tentang yang satu ini ya saudara, Simpson. Kurang kuat apa Simpson? Orang terkuat di bangsa Israel. Ini orang hebat sekali saudara. Dia tahu apa pantangan dalam hidupnya. Kita baca. Yuk, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Ini sudah dikasih pantangan. Simpson itu sudah sejak dari kecil sudah tahu saudaraku. Dia tidak pernah boleh minum anggur dan minum yang memabukkan. Jangan makan sesuatu yang haram. Dia tahu. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai hari matinya, anak itu menjadi seorang nasir Allah. Dia tahu. Tapi nanti kalau saudara baca di pasalnya yang ke-14, saudara akan menemukan sudah dilarang minum anggur. Dia jalan-jalan lewat kebun anggur. Kan nyenengin toh saudaraku? Halo, pastor cuma jalan-jalan aja kok. Tapi mampir. Dia sudah dikasih tahu, jangan makan apa yang haram. Itu semua sudah ada saudaraku. Sejak dari dia kecil, selama dia masih ikut orang tuanya, selama dia masih kecil, dijaga dengan baik oleh kedua orang tuanya. Saudara. Tidak ada nothing happen to Simpson. Dia bertumbuh dengan baik, kuasa Tuhan begitu luar biasa, dipakai Tuhan menjadi hakim dan pahlawan buat bangsa Israel. Tapi sampai di usia tertentu di mana dia sudah tidak ada di dalam pengawasan orang tuanya lagi, Simpson main-main. Nanti saudara baca deh, Simpson Hakim-Hakim pasal 14. Saudara akan lihat, pada saat dia mampir tuh ke kebun anggur, di perjalanannya ke Timna, dia ketemu singa. Alkitab mencatat, datanglah roh Tuhan atasnya, dikoyak itu singa, satu koyakan dikoyak langsung singanya mati saudara. Tapi dia nggak cerita itu sama orang tuanya. Sekian waktu kemudian dia lihat di dalam singanya itu bersaranglah lebah, lalu kemudian muncullah dari lebah itu madu. Lagi-lagi dia nggak ngomong sama orang tuanya. Itu madu tumbuh di dalam bangkai singa. Segala sesuatu yang sudah menjadi bangkai dianggap oleh mereka sebagai haram. Nah ini ceritanya Hawa terulang lagi saudara. Dia ambil itu madu, dia bawa pulang dikasih ke orang tuanya. Namanya salah, biar gak salah sendiri. Nanti kalau dimarahi, loh papa mama juga makan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Sudah dikasih tahu, jangan ditabrak saudaraku. Saudara melihat ya dari kesalahan kecil, dari pasal 14 itu saja, saudara melihat Simpson main-main, nyerempet, sampai titik terakhir dia kehilangan kekuatannya. Doa saya hari ini ya saudaraku, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga terus. Karena hari-hari ini kita hidup di dunia ya saudara, yang menormalisasikan dosa. Yang saya tahu zaman dulu ya orang tua tuh akan selalu ngomong, ini orang tua akan selalu ngomong, yang namanya seks sebelum menikah itu, sejak kapan saudaraku? Tapi zaman sekarang kan dibalik toh.
Orang kalau mau nikah, masih perawan, dianggapnya kuno. Gimana coba? Saya tuh bersyukur loh, ayatnya itu ada loh saudaraku. Yuk kita lihat yuk. Yesaya pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-20. Alkitab sudah ngomong, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik. Jadi sudah diprediksikan sejak dari dulu saudaraku. Akan ada waktunya di mana dunia itu berbalik. Yang baik disebut jahat, yang jahat disebut baik. Tapi firman ngomong celaka orang yang menyebut kejahatan itu baik. Ditambah saudara. Yang mengubah kegelapan menjadi terang. Nah sekarang ini kan dibolak-balik tuh saudara. Firman Tuhan itu jelas mengatakan loh saudaraku. Jelas mengatakan. Maafkan saya kalau saya keras ya saudaraku. Maafkan saya. Firman itu jelas mengatakan orang yang hidup jujur itu bertahan sampai akhir, dilindungi. Tapi zaman sekarang orang ngomongnya jujur itu ajur. Gimana? Semua dibolak-balik saudara sekarang ini. Atas nama freedom. Di negeri-negeri barat saudaraku, sekarang ini terakhir saya ke sana, toiletnya enggak cuma 2, toiletnya 3. Ada toilet pria, ada toilet wanita, ada toilet bebas gender. Gimana saudara? Sekarang sudah dibalik-balik. Pastor enggak ada ayatnya, siapa bilang? Senggol kiri kanan, baca Alkitabmu. Jelas sekali ayatnya. Saya harus mengatakan ini, maafkan saya kalau ada yang tersinggung di sini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengasihi saudara, tapi yes, yang namanya dosa harus tetap sebagai dosa. Saudara tidak bisa membalikkan gelap menjadi terang. Ayat ini dengan jelas mengatakan celakalah. Masih dilanjutkan lagi, celakalah orang yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Doa saya hari ini ya saudaraku, kalau saudara mau build to last ya, gak ada cara lain. Jangan kompromikan material saudara. Jangan kompromikan hidup saudara di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan sampai akhir. Yang ketiga, yang terakhir yuk. Jangan skip proses. Jangan skip proses. Ada peribahasa yang ngomong, mana ada pohon tinggi tumbuh dalam semalam. Semua itu proses, saudara. Enggak bisa enggak. Orang zaman sekarang maunya instan tuh. Mie instan itu enak, saudara. Tapi coba, saudaraku, makan aja mie instan setiap hari, sehari 3 kali. Apa yang terjadi? Kalau enggak jebol ginjalnya, saudara. Enggak bisa. Enggak bisa. Do not skip the process. Proses yang menjadikan saudara sebagaimana saudara hari ini. Saya pernah melihat satu video ya saudaraku tentang seorang anak yang mau berbaik hati membantu seekor ulat keluar dari kepompongnya. Dia melihat ulat itu bergumul saudaraku, dia melihat betapa susah payahnya ulat itu untuk bisa keluar akhirnya menjadi kupu-kupu. Karena dia merasa kasihan dengan ulat itu, dipotonglah selaput yang menutup kepompong itu supaya ulat ini bisa keluar dan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Pertanyaan saya, ketika anak ini membantu, bisa enggak jadi kupu-kupu? Bisa saudara. Ulat ini keluar menjadi kupu-kupu. Tetapi enggak bisa terbang. Ternyata saudara lewat pergumulan, kesulitan, semua daya upaya dari si ulat ini untuk keluar itulah yang memperkuat sayapnya untuk bisa terbang tinggi. Do not skip the process.
Proses yang membuat engkau bukan hanya naik, tapi terus naik dan tidak turun. Mau naik aja gampang. Saudara mau kaya? Gampang. Nipu orang bisa kaya, nyuri bisa kaya. Duh, bener? Korupsi bisa kaya? Mau kaya gampang, siapa bilang kaya susah? Kaya gampang. Tapi saudara naik dan terus naik, tidak turun. Itu another story. Doa saya ada orang-orang di tempat ini yang bertahan sampai akhir di dalam setiap proses. Sehingga engkau terbang tinggi seperti pada burung Raja Wali. Saya boleh mengundang pemain musik maju ke depan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saya menutup bulan November ini ya saudaraku, bulan depan kita sudah akan masuk Natal. Tema yang sangat cantik sekali saudaraku, Call Me Blessed. Perkataan Maria yang begitu luar biasa sekali saudaraku. Di tengah tangisannya, di tengah ketidakmengertiannya, pada saat Maria tidak tahu harus pergi kepada siapa. Dia dikecam banyak orang, hampir ditinggalkan oleh tunangannya sendiri. Disitulah Maria berkata, call me blessed. I am blessed. Seringkali kesukaran yang membentuk saudara menjadi orang-orang yang tangguh dan orang-orang yang kuat. Dan dengar ini saudaraku, tahan uji tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan sampai saudara mendapat ujian. Gak ada cara lain lagi membuktikan tahan uji selain daripada saat engkau menghadapi ujian. Di situ engkau bisa menunjukkan apakah engkau tahan uji ataukah engkau gugur di tengah jalan. Doa saya, engkau adalah orang-orang yang bertahan sampai kesudahan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kami menantikan engkau. Kau yang ku Engkau satu-satunya. Yesusku, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan Satu demi satu Tuhan. Pegang tangan setiap kami. Membangun kehidupan kami. Di tempat Kokoh. tinggi. Bertahan sampai akhir. Aku berserah. Kau nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Biarlah firman ini terus bertumbuh di dalam hidup kami, mengingatkan kami kembali. Bukan kami hanya asal membangun kehidupan, tetapi membangun kehidupan yang kuat secara keuangan kami, menata satu demi satu, kuat di dalam keluarga kami, pernikahan kami, menata satu persatu, kuat di dalam roh kami, sehingga kami bertahan sampai akhir. Kami sadar sesadar-sadarnya Tuhan, kami gak mampu tanpa Engkau. Hari ini pun Tuhan kami ada
semua adalah berkat-Mu. Yes. Itu sebabnya kami mau belajar setia, mengembalikan persembahan kami di hadapan-Mu. Mengembalikan persepuluhan kami di hadapan-Mu. Kami memberikan dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa, Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suara yang paling keras. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.